Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة لصحتنا وعافيتنا وسلامتنا وسعادتنا وقضائنا هوائجنا ويؤل درجاتنا ويسر أمورنا وأمور الدنيا والآخرة وبلغ مقاصدنا وتقبل توبتنا من جميع الذنوب الصغائر بجاه سيد الوجود محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبجاه علماء الله العاملين أولياء الله الصالحين مؤلف هذا الكتاب سنن الترمذي الشيخ أبو موسى أبو عيسى محمد بن عيسى بن صورح الترمذي. وهذا الكتاب أفضل الصلوات على سيد السادة الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويعلي درجاتهم في الجنة وعز علينا من بركتهم. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita awali dengan membaca salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin as-sabiqi lil khalqi nuruhu wa rahmatun lil alamina duhuruhu adada man mada min khalqika wa man baqiya wa man sa'ida minhum wa man syaqiya salatan tastaghriqul adda wa tuhitu bil haddi salatan la ghayata laha wa la muntaha wa la inqida'a salatan daimatan bidawamika wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman mithla dhalik. Saudara-saudara sekalian, para pecinta ilmu, muhibbin, muhibbat, hafidha wa rahimakumullahu jami'an. Mudah-mudahan kita semua selalu berada di dalam pertolongan, perlindungan dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kita akan lanjutkan ngaji kita di pembahasan selanjutnya di kitab Sunan At-Tirmidzi. Kita akan baca hadis yang ke-25. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Nasr ibn Ali الجهضمي وبشر بن معاذ العقدي قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن حرملة عن أبي ثقال المري عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب عن جدته عن أبيها قالت. Nah, jadi ini dari kakek dan dari bapaknya, yaitu
Huwaitib, ya, ya. Abi Sufyan bin Huwaitib, ya. Rabahi bin Abdurrahman bin Abi Sufyan. Nah, jadi dari bapaknya, qalat, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Lam yudu'a, lam wudu, la wudu'a. La wudu'a, tidak dikatakan berwudu. Artinya tidak disah wudunya. Tidak dikatakan berwudu liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Orang yang tidak menyebut asma Allah pada saat mau berwudu. Tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kan persoalan penting yang harus kita ketahui. Jadi tidak dinamakan berwudu berarti tak sah wudu, tak nyamaki wudu. Cuman hanya sebatas mencuci, tidak dikategorikan berwudu dan bersusuci. Nah, ketika kita mau berwudu tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, tidak membaca menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting untuk kita ketahui. Nah, jadi ketika pada saat kita wudu, kita bisa ambil wudu, maka kita dianjurkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Abu Ishaq ini mengatakan bahwa tidak sah wudunya seseorang ketika dia sengaja tidak membaca bismillah. Namun ketika dia lupa dan karena sesuatu hal, maka wudunya dianggap sah. Tapi mau sengaja tak maca Bismillahirrahmanirrahim, maka tidak sah wudunya. Maka menyebut asma Allah nikah adalah sesuatu yang penting dan dianjurkan dalam persiapan untuk berwudu. Kalau ditambahi ta'awud, bagus. Karena kadang ketika kita wudu ada sifat was-was, yaitu godaan setan. Nah, bener nje. Nah, ya. Oleh karena itulah, sebelum kita membaca basmalah, maka dianjurkan untuk membaca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini tata cara bagaimana kita memulai untuk mengambil wudhu. Nah, makanya penting kula pun panjenengan nikah ajar bab tentang nikah wudhu. Karena ketika tidak sempurna, tidak sah wudhunya, ya maka tidak sah pula napa yang kita dinto salatnya. Karena wudhu itu sesuatu yang sangat penting di dalam persiapan keangkui untuk melaksanakan ibadah khususnya salat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini di kitab Sunan Abi Daud, ya, ini disebutkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, man tawadda'a, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man tawadda'a ala tuhrin kataballahu lahu asyra hasanatin. Jadi barang siapa yang berwudu, ya, mensucikan sesuatu, membuang hadas, ya, hadas kecil, berwudu, ya, untuk mensucikan hadas, ya, kataballahu lahu asyra hasanatin, maka Allah akan menulisnya 10 kebaikan.
Jadi orang yang mau wudu oleh sebuah kefokusan. Nah, satu kali berwudu. Dan ini manfaatnya orang wudu. Nah, oleh karena itulah ini penting untuk kita memperbanyak wudu. Ya. Memperbanyak wudu, tajdidul wudu, ya, memperbaharui wudu. Walaupun masih ada wudunya misalnya. Misalnya masih tidak buang hadas misalnya. Masih tidak buang hadas misalnya. Masih ada, masih suci masih. Tapi bagaimana untuk berwudu? Boleh. Ya, karena ingin dapat pahala 10 kebaikan. 10 kefokusan orang awudu situng, maka dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Mak persa oleh 10 kefokusan. Nah, mak pasta anda oleh 10 kefokusan lah. Inilah keutamaan kita berwudu. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Hammad bin Zaid wa Jarirun an Mansurin an Hilalin ibni Yasarin an Salamah ibni Qais qala. Nah, jadi ini dari Salamah bin Qais, ya. Qala, berkata siapa Salamah bin Qais, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersabda siapa baginda sallallahu alaihi wasallam, idza tawadda'ta fantathir, ya. Idza tawadda'ta fantathir wa idza istajmarta fa'autir. Nah, ya. Apabila seseorang berwudu, fantathir, ya. Istinthar. Istinthar ini mengeluarkan air dari hidung. Nah, kalau istinsyak, ya, ini memasukkan, menghirup air dari telapak tangan. Nah, ini kan istinsyak, mengeluarkan air dari dalam hidung. Nah, ini sunnah, ya. Sunnah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita hendak wudu, nah ini kan nanti ada tahapan-tahapannya. Nah, ini fantathir, maka disunnahkan mengeluarkan air dari hidung. Tentunya kalau mengeluarkan berarti memasukkan air. Nah, memasukkan air berarti namanya istinsyak. Nah, yaitu menghirup air ke dalam hidung, kemudian mengeluarkannya. Ketika berniat untuk istinja, maksudnya membersihkan kotoran yang ada di dalam rongga hidung, maka fa'autir, disunnahkan untuk ganjil. Nah, bukan hanya sekali, bisa 3 kali, bisa 7 kali, 5, terserah, untuk membersihkan kotoran. Nah, kalau hanya sekedar melaksanakan sunnah 1 kali bisa cukup sudah. Nah, ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ini namanya apa? Namanya yaitu istinsyar, mengeluarkan apa? Mengeluarkan yaitu air dari dari hidung. Nah, ini hadisnya hadithu Salamat bin Qaisin hadithun hasanun sahih. Ini hadisnya hasan sahih. Nah, ini ya. Nah, ini cara bagaimana kita menyempurnakan wudu. Nah, haddatsana Yahya ibn Musa haddatsana Ibrahim ibn Musa ar-Razi haddatsana Khalid ibn Abdullah an Amri ibn Yahya an abihi an Abdullah ibn Zaid qala. Berarti ini dari Abdullah bin Zaid, ya. Jadi jalur sanadnya dari Abdullah bin Zaid. Qala, beliau berkata, ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ra'aitu, melihat. Nah, berarti siapa yang melihat? Yaitu Abdullah bin Zaid. Nah, ini hadis kuat karena sudah melihat Rasulullah. Ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat siapa saya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, madha
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkumur-kumur. Nah, jadi Rasul sebelum wudu yaitu berkumur-kumur. Wastansyaqa min kaffin wahidin, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam istinsyak, menghirup air dari satu telapak tangan. Nah, ini kah cara lagi, carana istinsyak. Ini kah penting caranya istinsyak. Ambil air di bak mandi yang suci, yang bersih, atau di keran, ambil, taruh di telapak kanan, telapak tangan yang kanan. Nah, telapak tangan yang kanan kemudian dihirup, nah, dihirup. Cara ngirupnya begini. Nah, dihirup, masuk kan, masuk ke dalam. Nah, kemudian dibuang. Nah, hirup lagi. Nah, dibuang ya. Dibuang ini namanya istinsyar. Kalau menghirup namanya istinsyak. Nah, ya. Nah, ini bagus ini untuk apa namanya, membersihkan kotoran yang ada di hidung. Caranya begini, ambil air, nah, cek langsung ke bak mandinya, cek langsung ke canteng, ambil di telapak tangan, satu telapak tangan. Ini dicontohkan, dihirup. Nah, masukkan sudah, setelah itu dibersihkan. Nah, ulang lagi, satu dibersihkan lagi. Di apa Rasulullah? Fa'ala dzalika thalathan, diulangi 3 kali Rasul. Berarti sunnah 3 kali. Istinsyak namanya. Sebelum istinsyak kumur. Berarti kumur 3 kali juga. Nah, ambil air. Nah, kumur ya. Kalau orang berpuasa makruh. Jadi kumur. Tidak usah berkumur-kumur. Takut apa namanya, tertelan. Namanya makruh, meninggalkan itu pahala. Ya, itu makruh bagi orang berpuasa. Nah, boleh pas kumur-kumur ada nggak? Masuk aja dah, nah, masuk pasti tertelan. Nah, ya. Nah, itu namanya kumur 3 kali, kemudian istinsyak 3 kali. Nah, ini yang penting istinsyak nih, Kak. Nah, jadi kalau misalnya ada penyakit, misalnya penyakit napa yang diderita napanya mana, THT di telinga, hidung, tinten. Nah, hidung, keringat. Nah, ini penting untuk istinsyak. Nah, upaya lengkap ini. Jadi kotoran-kotoran semua kemudian dikeluarkan, istinsyar. Nah, istinsyak dan istinsyar. Ya, istinsyak itu memasukkan, istinsyak memasukkan, istinsyar mengeluarkan. Nah, jadi masukkan, serop, hirup. Nah, kemudian dikeluarkan. Nah, sampai tiga kali. Itulah kesunahan yang dilakukan pada saat wudu. Oleh karena itulah, ayo nikah lakukan sunnah nikah lakukan agar kita semua mendapat ya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini semua sunnah ya, ini sunnah menurut Imam Syafi'i, ini sunnah dilakukan. Nah, ya. Nah, ini penting. Nah, karena ketika kita tidak melakukan itu, maka kurang kesempurnaan wudu. Ya sah wudunya, cuman tidak sempurna. Kurang kesempurnaan wudu karena tidak disempurnakan dengan sunnah-sunnahnya. Nah, ini penting ya. Makanya harus dilakukan ketika belajar untuk melaksanakan sunnah-sunnah wudu, sunnah wudu. Nah, ini banyak sekali ya sunnah-sunnahnya wudu. Kemudian ketika berwudu, nah ini ya, ini haddatsana, ya, ada hadis. Nah, ini caranya. Setelah selesai tadi kumur-kumur dan kemudian istinsyak dan istinsyar, maka ini tidak berurutan.
tapi ini dijadikan acuan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Ishaq bin Musa al-Ansari, haddatsana Ma'n bin Isa al-Qazzar, haddatsana Malik bin Anas an Amr bin Yahya an abihi an Abdullah bin Zaid anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti dari Abdullah bin Zaid, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha ra'suhu biyadaihi. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam membasuh kepalanya dengan dua tangan. Nah, ini caranya membasuh kepala. Ya, ini kalau secara berunutan dari wajah, ini punten. Jadi tidak dijelaskan dari wajah. Nih, kadang hadis langsung kepala. Ya, ini cara membasuh kepala. Kalau cara membasuh muka kemarin sudah dipraktekkan. Jadi muka ini batasannya dari sini sampai gini. Nah, ini muka ya. Ini muka. Nah, ini sampai sini. Ini namanya muka, wajah. Nah, wajah ini masuk ke wajah. Nah, ini sekarang hadis ini menerangkan tentang bagaimana kita membasuh yaitu kepala. Caranya membasuh kepala. Nah, jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam anika tadi masaha ra'suhu biyadaihi. Ya, ini caranya ya, penting. Membasuh kepala dengan dua tangannya. Fa'aqbala biha wa adbara. Nah, ya. Bada'a bimuqaddami ra'sihi thumma dhahaba biha ila qafahu. Ya. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari depan ke belakang, kemudian mengembalikan lagi ke belakang, ke depan. Nah, ini caranya. Nah, begini caranya membasuh kepala. Nah, ambil air, ambil air, kemudian airnya begini sudah air yang suci, tangan dicelupkan ke air yang suci, kemudian caranya, nah begini, nah dari depan rambut, lah begini, diulang lagi ke depan, lah ambil lagi, nah begini, nah diambil lagi, nah ini ya, nah begini, nah kalau di dalam madhab Imam Malik maka ini semua harus dibasahi, itu Imam Malik, kotubeca kakapi, nah ya. Tetapi Imam Syafi'i boleh satu helai boleh. Nah, boleh. Tapi kalau dari Rasulullah SAW maka Rasulullah membasuh dengan dua tangannya. Nah, kadang kan nggak banyak orang awuduk berak setong tangan. Ya boleh sah menurut Imam Syafi'i boleh. Tetapi untuk kesempurnaan sesuai dengan Rasulullah SAW dua tangan. Nah, caranya dari adik ke budi. Nah, kemudian diusap lagi. Nah, ngalak boleh. Nah, nah, begini kan ke depan boleh. Nah, ini caranya. Nah, ini Rasulullah diulang ya, diulang lagi. Nah, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sampai ke sini, sampai thumma raddahuma hatta raja'a ila makani alladhi bada'a minhu. Ya. Setelah itu semua, thumma ghassala rijlaihi. Kemudian Rasulullah membasuh kedua kakinya. Nah, nikah cara nak membasuh kepala. Kalau membasuh wajah, kemarin sudah ya membasuh wajah yaitu air dimulai dari dari ini wajah namanya ya, wajah sampai sini. Nah, ini kena pakening nih. Nah, ibu benar nikah ini nih pakening nikah wajah semua. Ini wajah sampai ke sini. Nah, ini wajah. Nah, di sela-sela kadang air tidak menyentuh sini, makanya pangak nikah. Nah, ya. Jadi sunnah ambil air begini. Nah, tilelangak nikah, kadang air tak tersentuh nih. Boleh berak wudu, so tak rata, tak kena, ya. Makanya penting wudu. Nah, diginikan. Nah, makanya namanya dibasuh ya dibasuh, tak nikah. Nah, ini harus kena, ya. Harus kena. Nah, nikah, apalagi yang agak tebel dan kemudian agak celkong nikah. Nah harus kena. Nah, ini. Ya, nah harus kena semua. Ini. Nikah masuk wajah. Namanya mana? Nikah masuk wajah, ya. Masuk wajah ini. Ini.
Hari mun bek tebel nih kan, nah bek dalam, nah tak kening, nah makanya harus begini, nah ya. Nah kalau pakai jenggot yang laki-laki jenggotnya tebel, nah Rasulullah di sela-sela, nah diginikan jenggotnya. Mun jenggot talanceng, mun tak ada jenggot tak bisa kan, nggak boleh kan tak ada jenggot, mun jenggot talanceng banget nih. Sela-sela pakai air. Nah, itu dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya penting berapa kali anna Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha bi ra'sihi marrataini? 2 kali. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu 2 kali. Nah, 2 kali begini ya, 2 kali. Nah, bada'a bi muakhkharih. Nah, begini. Dari depan ke belakang, dari depan ke belakang. Nah, thumma bi muqaddamihi kiltahima tuhurihima wa butunihima. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi 2 kali. 2 kali. Nah, ada juga di sini disebutkan yaitu berapa kali? Sekali boleh. Nah, jadi wudhu itu boleh sekali. Artinya membasuh kepala itu boleh sekali. Ini annaha ra'tin nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatawaddau qalat masaha ra'sahu wa masaha ma aqbala minhu wa ma adbara wa sud ghaihi wa udhunihi marratan wahidatan. Jadi sekali-sekali. Ya, jadi Rasulullah boleh nih sekali-sekali boleh. Jadi lebih sempurna 3 kali. Ini lebih sempurna 3 kali. Jadi wudhu ini sekali boleh, tapi lebih sempurna 3 kali. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika seputar yaitu membasuh kepala. Nah nikah, deki banyak lagi nikah karena bukan kitab namanya fikih ya tidak runtun dimulai dari bagaimana berwudu misalnya dengan wajah dan sebagainya. Cuman ini hadis-hadis yang dikutip yaitu sesuatu yang kadang loncat-loncat. Ini langsung kepada membasuh kepala. Nah, deki kadang pada tentang membasuh muka. Nah ini ya. Jadi kalau rukunnya ya rukun wudu yang pertama adalah niat nih niat di mana? Di dalam hati. Pada saat apa niat dilakukan? Membasuh muka pertama kali. Nah, benisak belum. Nah, yang benar itu, ketika sudah ambil air, nawaitul wudu'ah. Pada saat air dimasukkan diusapkan ke muka, ya, lemparkan ke muka, ini niat nawaitul wudu'ah li raf'il hadath. Nah, pada membasuh muka dengan niat yang benar. Bukan bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'ah li raf'il hadath. Allah. Nah, itu tidak benar. Jadi di sini kemarin sudah dibahas di Sahih Bukhari ya, berapa bulan yang lalu sudah pernah dibahas. Saya ingat dibahas ketika pada waktu kita mencuci membasuh wajah, maka disitulah niat berlaku. Niat pada ketika kula panjenengan as-salat. Kapan niat itu dibaca? Nah, kalau di dalam Imam Syafi'i boleh sebelum untuk dijaharkan memastikan agar kita yakin niat. Tetapi tempatnya niat itu pada saat takbiratul ihram. Nah, nang iyate. Nah, ini yang benar, ini penting. Kadang-kadang banyak ngabeseki orang kemudian orang awudu baca sak belum. Nawaitul wudu'a li raf'i hadathil asghari fardhan Allah. Nah, yang benar adalah pada saat membasuh muka itu sambil niat di dalam hati. Nah, ini kan penting kan. Yang terbiasa sebelumnya dirubah ketika niatnya pada saat membasuh muka pertama kali. Nah, setelah itu tangan. Nah, tangan itu di sela-sela ini nanti insya Allah ada ke belakang itu ada. Nah, sela-sela jari nanti ada. Nah, ini ya ada nanti. Cuman ini dimulai dari membasuh kepala.
caranya tadi begitu masuk. Nah, dari ada ke budi, dari ada ke budi. Nah, dari ada ke budi. Nah, nikah kena. Nikah ada yang mengatakan Rasulullah pernah bersabda, nah nikah itu, nah ini masuk. Jadi ada mengatakan beliau telinga telinga luar ini masuk wajah. Mana telinga luar? Nikah. Gitu. Nah, telinga luar ini masuk napanya mana? Masuk kepala. Nah, ini kan masuk kepala nih. Ini kan bisa masuk kepala. Nah, Rasulullah pernah bersabda masuk kepala. Makanya ada yang mensunnahkan ketika kepala langsung tarik denje. Kening nih kan. Nah, ada nih kan masuk. Cuman yang madhab Imam Syafi'i boleh karena Rasulullah SAW juga pernah bersabda cukup begini. Nah, boleh, bisa. Nah, jadi banyak macam kalau sudah berbicara tentang madhab fikih. Tetapi ini hadis dari Rasulullah SAW caranya begini. Nah, mohon Imam Malik nggak nih? Nah, kotu nggak nih? Nah, tapi kalau Imam Syafi'i cukup begini. Tapi untuk kesempurnaan nggak nih? Mohon kula wudhu nggak nih? Ya, biar sempurna ya. Walaupun begini sah Imam Syafi'i sah. Misalnya obuk lancong, saya bini obuk lancong. Nah, saya becoy berak saya boncah. Ya, boleh. Nah, wala namare napa? Dikrimbat, nah takok pecah, takok rusak misalnya. Satu yang panjang dicuci, boleh. Itu sudah masuk menurut Imam Syafi'i, tapi tak sempurna. Nah, untuk sempurna begini tadi. Nah, ke belakang, dari depan ke belakang. Itulah sekilas dari cara bersuci berwudu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan besok kita akan lanjutkan. Nah, ini besok bagaimana kita membasuh dan sebagainya sampai insyaallah ke belakang. Ini bab tentang bersesuci masih ya. Mudah-mudahan kita bisa terus menerus mengaji kitab ini sampai akhir dan selesai. Amin. Allahumma amin. Dan kita bisa melaksanakan tadi. Itulah sunnah-sunnah yang harus kita lakukan untuk kesempurnaan wudu. Makan pada hadis kemarin kan. Napa kencerna nih, tapi mun sampurna wudunya, bukan hanya sekedar berwudu, harus sempurna wudunya. Lah nih, makin acer berbuat sesuatu bukan hanya sekedar berbuat, tapi sempurna. Apa jeng acer berema apa jeng benikun per apa jeng, tapi sempurna salatnya. Nah, wudu bukan hanya sekedar berwudu, tapi sempurna wuduknya. Nah, ini yang penting ini, oke. Terutama tadi itu, yaitu niat harus dibarengkan dengan cucian wajah pertama. Gini guys, sebiasana bocah ada anika papereng ben wajah ketika dibasuh pertama kali. Nah, dan banyak nikah doa-doanya yang diajarkan ketika mencuci muka, apa doanya banyak gitu. Nah, itu nanti kita akan pelajari, tapi kita sekarang ini belajar di hadis-hadis utama tentang bersesuci yaitu wudu. Mudah-mudahan barakah manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد
يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.